terkait hukum isbal. Di dalam kitab ini ada perbedaan pendapat antara penyusun hadis yakni Imam Nawawi dengan pensyarah hadis yakni Syekh Shalih bin Utsaimin. Penyusun hadis ini menyebutkan bahwasanya wa tahrimu isbal, diharamkan untuk menurunkan kain di bawah mata kaki ala sabilil khuyala, jika karena sombong. Wa karahatuhu min ghairi khuyala, dan makruh jika tidak karena sombong. Jadi Imam Nawawi menyebutkan bahwa isbal atau memanjangkan kain di bawah mata kaki itu hukumnya haram jika karena sombong, dan hukumnya makruh jika tidak karena sombong. Itu menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalil yang dipakai adalah dalil sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man jarra saubahu khuyala, barang siapa yang menjulurkan kainnya karena sombong, lam yangdurullahu ilaih, Allah tidak akan melihat kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faqala lahu Abu Bakrin, maka sahabat Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, inna izari yastarhi, sesungguhnya kainku, bahasa Jawanya melotrok, melorot, bahasa Indonesianya apa? Ya, turun. Sesungguhnya kainku turun. Illa anta'ahadahu, melainkan memang harus berusaha kuat untuk mempertahankan kain tidak turun. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Ini dalil yang dipakai oleh Imam An-Nawawi, bahwa haram jika sombong dan makruh jika tidak karena sombong. Lalu bagaimana pendapat pensyarah hadis ini, yakni Syekh Shalih bin Utsaimin? Kemarin sudah kita sampaikan, beliau berpendapat bahwa baik karena sombong atau tidak karena sombong sama-sama haram. Jadi menurut Syekh Utsaimin, bahwa isbal atau menjulurkan kain di bawah mata kaki itu hukumnya haram, baik karena sombong atau bukan karena sombong. Dalilnya apa? Dilihat dari akibat menjulurkan kain di bawah mata kaki. Kalau karena sombong, maka akibatnya ada 4. Kalau tidak karena sombong, akibatnya ada 1. Jadi kalau kita isbal, menjulurkan kain di bawah mata kaki, yang disebut kain di sini adalah bisa sarung, bisa celana, bisa jubah, apapun yang dari atas ke bawah, maka itu termasuk dalam cakupan hadis ini. Maka jika izar kita bisa sarung atau celana atau jubah, jika kemudian menutupi mata kaki, menurut Syekh Shalih bin Utsaimin, itu kalau karena sombong, akibatnya atau dosanya ada 4. Apa itu? Yang pertama, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, dosanya adalah la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara pada hari kiamat. Jadi tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini yang pertama. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, wala yuzakkihim, tidak disucikan. Pertama, tidak diajak bicara, yang kedua tidak disucikan. Kemudian yang ketiga, walahum adzabun alim. Nah,
bagi mereka adalah siksa yang pedih. Kemudian yang keempat bagaimana? La yanzurullah, Allah tidak melihat kepada dirinya. Sehingga wawalladzi, bagi orang yang yajurru saubahu khuyala, menjulurkan kainnya karena sombong, maka Nabi menyebut 4 akibat, dan kita berlindung kepada Allah dari 4 akibat ini. Yang pertama, tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Yang kedua, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mensucikannya, dan bagi mereka adalah siksa yang pedih. Bagi mereka adalah siksa yang pedih. Lalu bagaimana kalau karena tidak sombong? Kalau karena sombong akibatnya 4. Nah, kalau tidak sombong akibatnya 1. Apa akibatnya? Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Jadi dalam hadis Nabi disebutkan, ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Apa yang berada di bawah mata kaki dari izar kita, dari kain kita, maka itu adalah bagian dari api neraka. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sehingga berdasarkan kepada hadis ini, jika tidak sombong maka akibatnya 1, yakni yang berada di bawah mata kaki adalah bagian dari api neraka. Begitulah pemaparan dari pensyarah hadis ini, Syekh Shalih bin Utsaimin.